Presiden Prabowo Subianto hari ini bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Bogor, Jawa Barat. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba tiba di Istana Bogor sekitar pukul 10 pagi tadi. Perdana Menteri Ishiba disambut langsung dengan acara kenegaraan seperti tembakan meriam dan lagu kebangsaan. Dalam agenda ini, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Ishiba akan membahas terkait dengan kerjasama antara negara Indonesia dan Jepang. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Ishiba dalam lawatannya ke luar negeri sejak ia dilantik pada bulan Oktober 2024 lalu. Indonesia dinilai memiliki pasar ekonomi yang besar dan keinginan Jepang untuk meningkatkan hubungan di kawasan Asia Tenggara. Dan untuk mengetahui update terkini dari pertemuan bilateral dari Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru tersebut, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Berita 1. Ada rekan Riki Harahap dan juru kamera Muhammad Rizky dari Istana Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Riki. Bagaimana terkait dengan jalannya pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang hingga saat ini? Apakah masih berlangsung? Soza dan pemirsa, hingga saat ini pertemuan bilateral antara Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan juga Presiden Prabowo Subianto sedang berlangsung dan didampingi oleh masing-masing delegasi. Setidaknya untuk hari ini ada 2 agenda kenegaraan yang kemudian akan diikuti oleh Perdana Menteri Ishiba. Yang saat ini sedang berlangsung adalah pertemuan bilateral. Tadi Perdana Menteri Ishiba tiba di Istana Kepresidenan Bogor sekitar pukul 10, kemudian disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui upacara kenegaraan dan diperkenalkan dengan masing-masing delegasi. Adapun delegasi yang hari ini mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan dari Perdana Menteri Ishiba adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmitra, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan juga jajaran Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Sehingga memang untuk saat ini masih sama-sama kita tunggu hasil dari pertemuan bilateral yang hari ini sedang dilakukan oleh kedua negara. Sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Bogor, tadi pagi sekitar pukul 8 pagi, Perdana Menteri Jepang Ishiba ini terlebih dahulu melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk melakukan penghormatan. Di sana Perdana Menteri Ishiba meletakkan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Barulah setelah itu langsung bertolak menuju ke Istana Bogor untuk melakukan pertemuan bilateral antara Jepang dan juga Indonesia. Soza dan pemirsa, pada intinya kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang Ishiba ke Indonesia ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara dari berbagai sektor. Untuk itu masih sama-sama kita tunggu apa yang kemudian menjadi kesepakatan kerjasama tersebut di dalam pertemuan yang saat ini sedang berlangsung. Tetapi jika kita mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri Jepang, setidaknya Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri Jepang setidaknya akan ada 2 sektor ataupun 2 sektor yang akan menjadi pembahasan utama di dalam pertemuan kali ini, yaitu ekonomi dan pertahanan. Kalau dari segi sektor pertahanan, Jepang sendiri menilai Indonesia memiliki peran strategis karena berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga memiliki peran sentral untuk menjaga kawasan stabilitas dan keamanan kawasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, dengan memiliki peran strategis tersebut, kedepannya akan ada kerjasama di bidang pertahanan, baik itu secara teknis seperti pengadaan alutsista, seperti kapal patroli, maupun hal non-teknis lainnya, seperti akan ada pengadaan pelatihan
Jepang menawarkan penawaran pelatihan di Akademi Pertahanan Jepang bagi personil keamanan Indonesia. Selain itu, dari sisi lainnya, Souza, yang akan menjadi pembahasan diantaranya yaitu soal makan bergizi gratis. Di dalam keterangan pers yang disampaikan oleh juru bicara atau sekretaris pers Jepang, bahwasannya dari pihak Jepang sendiri ini mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mengapa demikian? Karena di Jepang sendiri program serupa ini sudah sering sekali dilakukan. Oleh karena itu dari pihak Jepang mendukung program tersebut dan menawarkan akan mendatangkan ahli atau juga sebaliknya mengajak tenaga ahli dari Indonesia untuk ke Jepang untuk mempelajari bagaimana mekanisme pelaksanaan dari makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Secara garis besar seputar itu, Souza, ekonomi dan juga pertahanan, tetapi secara teknis dan secara spesifis apa saja yang menjadi kesepakatan kedua negara, karena memang antara Jepang dan Indonesia ini sudah sering bekerja sama di dalam berbagai sektor, nantinya akan disampaikan di dalam konversi pers dan masih akan kita tunggu bersama konversi pers tersebut. Souza. Baik, terima kasih rekan Ricky Harahap. Nanti akan kami kembali lagi untuk mengupdate bagaimana hasil pertemuan bilateral yang berlangsung antara kedua pimpinan negara tersebut. Selamat kembali bertugas.